Halo, saya Nelly Nikma dari kelas 11 APL 1 mau memberikan tutorial tentang menggunakan Accurate Online, mulai dari membuat database, terus mengimport data awal, import data, dan melakukan transaksi-transaksi pada perusahaan yaitu PT Surya Furniture. Ini seperti ini. Pertama-tama kita akan masuki website Accurate Online, melalui Chrome juga bisa. Terus kita klik login. Lalu kita masuk di akun yang sudah dibuat. Login. Seperti ini tampilan Accurate Online. Lalu pertama-tama kita akan membuat database PT Surya Furniture. Ini ditulis nama PT Surya Furniture, terus lalu klik simpan. Jika sudah, maka ini database yang kita buat tadi, lalu kita klik. Lalu ini ada yang pertama, ada info perusahaan. Kita lihat di file PT Surya Furniture, yaitu nama perusahaan PT Surya Furniture. Lalu level distribusinya, distributor, dan usahanya, orders atau lainnya. Nomor teleponnya kita salin. Lalu faksimilenya. Salah ya guys. Terus ini kosong bisa. Udah, lalu bentar, terus emailnya admin surya.com. Terus tanggal mulai datanya 31 Desember 2018. Terus jalan Kelapa Gading Utara. Terus cari kota kabupaten DKI Jakarta. Lalu kode posnya 14360. Jika sudah benar semua, kita klik lanjut. Lalu yang kedua ada fitur dasar, kita sesuaikan di filenya. Ini yang nomor 1, beberapa pelanggan dan pemasok masih menggunakan SGD dalam bertransaksi dengan perusahaan. Maka apakah perusahaan Anda bertransaksi dalam mata uang asing? Kita klik iya. Lalu kita pilih Singapura Dollar. Lalu yang kedua ada perusahaan adalah pengusaha kena pajak yang memungut dan membayar PPN. Ini kita klik. Lalu yang ketiga, aset perusahaan diakui dalam catatan perusahaan. Ini kita klik. Perusahaan, apakah perusahaan ada mencatat aset perusahaan? Lalu kita klik lanjut. Lalu yang ketiga ada penjualan. Satu penawaran penjualan dibuat dan dikirimkan kepada pelanggan. Ini kita centang. Terus retur penjualan sebagai pengurang nilai piutang berlaku untuk barang yang rusak. Terus yang ketiga ada perusahaan menghitung dan membayar komisi salesman. Terus yang ini dicentang. Lalu perusahaan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman. Ini. Terus perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan. Ini. Ini sudah 5. Lalu kita selanjutnya
ini di pembelian yang satu bagian gudang membuat, terus ini yang pembelian yang pertama bagian gudang membuat permintaan barang atas barang yang ingin diajukan, ini dicentang. Lalu yang kedua bagian accounting membuat PO pada pemasok, terus ini. Lalu yang terakhir ini. Nah, jika sudah, baik lanjut. Lalu memasuki persediaan. Persediaan gudang yang dimiliki perusahaan ada dua, yaitu depan dan belakang. Karena perusahaan memiliki dua gudang, maka yang ini kita pencet. Terus perusahaan memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang, ini. Terus metode perhitungan FIFO, ganti FIFO. Lalu kita klik lanjut. Terus di akun perkiraan, perusahaan akan menggunakan daftar akun perkiraan yang dimiliki. Jadi ini kan apakah Anda ingin accurate otomatis membuat daftar akun perkiraan, centangnya dihilangin karena perusahaan ini menggunakan daftar akun yang dimiliki. Lalu jika sudah, kita klik selesai. Lalu tampilannya seperti ini. Lalu kita tutup aja. Lalu kita harus mengimpor data awal perusahaan. Yang pertama, kita harus mengimpor akun perkiraan. Klik impor akun, lalu impor file. Lalu kita pilih yang daftar akun. Lalu kita unggah, lanjutkan. Jangan lupa ini dicentang. Coba kita daftar akunnya. Udah, lalu kita lanjutkan. Lalu kita klik tutup. Terus selanjutnya kita masuk. Terus saya bisa akun perkiraan, kita akan mengimpor akun masuk. Lalu kita impor file seperti caranya seperti kita mengimpor daftar akun tadi. Lalu habis ini kita tutup. Lalu habis memasuk, kita impor gambar. Lalu data proses tutup. Untuk mengimpor barang dan jasa, kita terlebih dahulu. Bentar, kita melihat. Ini ada kategori persediaan, kursi, meja, terus gudang depan dan belakang. Kita ke persediaan terlebih dahulu. Lalu kategori barang. Terus kita ketik kursi. Lalu kita klik simpan. Terus meja, kita klik simpan. Terus habis kategori persediaan, kita ke gudang, klik depan, terus simpan. Lalu yang kedua belakang, lalu klik simpan. Terus jika sudah ini, lalu jika sudah selesai, maka kita akan mengimpor barang dan jasa. Kita impor barang, open, unggah, lanjutkan, klik centang, lanjutkan. Terus ini data berhasil diproses, lalu kita tutup saja.
Lalu jika sudah, giliran aset tetap, kita harus ke aset tetap, terus kategori aset tetap, tambah kategori aset tetapnya. Ini ada 3, tanah, gedung, peralatan. Tanah, simpan, terus gedung, lalu peralatan. Jika sudah, maka kita tinggal input aset tetap di aset tetap, terus klik tanda 3 hijau, lalu kita import data, import dari Excel, kita unggah, terus kita pilih aset tetap, lalu terus klikkan, lalu kita tutup. Nah ini, lalu kita, jika sudah, kita yang terakhir adalah mengimport aset tetap, maka kita klik selang, lalu kita melakukan proses akhir bulan, lalu bulan Desember 2018, lalu Desember tahun 2018 kita simpan. Setelah proses akhir bulan, maka kita ke daftar laporan buat menyamakan laporan. Kita coba lihat. Ini Raja Indus Control. Kita klik, terus kita geser 18. Kita tampilkan seperti ini. Sama ya. Oke, udah sama. Maka jika sudah, maka kita import data sudah selesai, maka kita akan memasuki ke transaksi pembelian. Yang pertama yaitu pembelian pada tanggal 2 Januari. Bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang sebagai berikut: meja persegi 10, terus meja bundar, terus ini berarti kita pertama-tama di persediaan, lalu permintaan barang, persediaan, lalu permintaan barang. Kita tulis tanggalnya 2 Januari. Ini beli barang ya. Terus meja persegi, tanggal diminta tadi tanggal 3 Januari 2019, kuantitasnya 10. Kita klik lanjut, lalu habis meja persegi, kita meja bundar, lalu sama kayak tadi, kuantitasnya 20. Kita klik lanjut, lalu yang barang ketiga ada meja kerja, sama 10. Kita klik lanjut jika sudah. Kita klik info, lalu kita tulis keterangan. Lalu kita klik simpan. Jika sudah, kita silang, lalu transaksi tanggal 2 sudah selesai. Selanjutnya transaksi tanggal 3. Perusahaan membuat PO atas permintaan pembelian dari bagian gudang sentral. Berarti kita ke pembelian, lalu pembelian, terus pesan pembelian. Masuknya yang pertama PT Sentra Furniture, tanggal 3. Karena tadi sudah ada di permintaan gudang, maka kita tinggal ambil saja. Ini di permintaan, lalu kita pilih yang ini,
karena ini pemasoknya PT Sentra Furnitur, jadi meja bundar ya, meja bundar. Lanjut terangan PO atas permintaan dari gudang. Oke, jika sudah maka kita klik save. Ini diganti 4 Januari 2019 lalu. Jika sudah, kita save. Yang kedua ada PT Indah Jaya, tanggalnya sama 3 Januari. Lalu kita ambil aja ini, karena yang sisa ini kita klik semua. Terus jika sudah, kita klik info PO. Terus ini tanggal pengirimannya 4 Januari 2019. Lalu jika sudah, kita klik save. Lalu transaksi tanggal 3 sudah selesai. Kita lanjut di transaksi tanggal 4. Perusahaan menerima barang yang dipesan PT Sentra Furnitur pada tanggal 2 Januari. Barang yang dikirimkan adalah lagi pembelian, terus pembelian, terus penerimaan barang dari PT Sentra Furnitur tanggal 4 Januari 2019. Terimanya, lalu kita diinfo tanggal pengirim, tanggal kirim. Pengirimannya menggunakan mobil box. Simpan mobil box sebagai data baru. Lalu keterangannya kita tulis sama hari Mas. Jika sudah, oh iya, terlupa, kita ambil di pesanan karena tadi sudah dipesan. Kita pilih yang ini, meja bundar, sudah benar. Oke, gudangnya kita ganti gudang depan. Nah, jika sudah, maka kita klik save. Selanjutnya transaksi tanggal 4 sudah selesai. Kemudian transaksi tanggal 5 Januari. Perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas barang yang dipesan kepada PT Indah Jaya pada tanggal 3. Pengiriman berarti karena tanggal 5 sudah ada tagihan, jadi kita langsung ke faktur pembelian. Saja. Kita lihat dulu, berarti pembelian. Terus faktur pembelian, memasoknya PT Indah Jaya tanggal 5. Nomor kami udah selesai. Fakturnya kita isi, lalu kita ambil saja dari pesanan. Terus kita lanjut. Ini tanggal 5 ya guys. Gudangnya gudang depan. Terus kita tulis Januari. Ini kita pengiriman dengan mobil box, lalu cek sudah.
Oh iya, harganya belum ya guys. Tadi 7.000. Benar-benar itu suruh lagi sendiri ya. Jika sudah, maka kita klik save. Selesai transaksi tanggal 5. Oke, untuk laptop saya lagi error. Jadi kali ini saya akan menggunakan HP untuk memberikan informasi dan mereka mulai dari transaksi ke tanggal 6, yaitu perusahaan melunasi hutang kepada PT Indah Jaya untuk nomor faktur bahwa pembayaran dilakukan dengan cek mandiri UDR nomor 3 Indonesia 12 Oke, jadi pada tanggal 5 kita pilih dari PT Indah Jaya, lalu PT Indah Jaya menunjukkan faktur pada saat kita melunasi hutang kepada PT Indah Jaya. Pertama, pembelian, terus pembayaran pembelian, lalu pembayaran ke PT Indah Jaya, banknya Mandiri IDF, metode bayarnya dengan cek, GR, tanggal bayarnya tadi tanggal 6, terus tanggalnya tadi tanggal 12 Januari 2019. Oke, karena kita udah ada faktur, kita ambil fakturnya yang pada tanggal 11. Oke, lanjut. Oke, pembayaran. Kita sudah cari info, lalu kita sudah tanggal sudah jangan lupa tanggal selesai. Oke, tanggalnya sudah selesai. Kita ke transaksi tanggal 8 Januari 2019. Kita lihat dulu. Perusahaan menerima tagihan dari PT Central Furniture atas penerimaan barang tanggal 4 Januari. Nomor faktur pembelian dan faktur penjualan. Barang yang dibeli dikirim menggunakan vendor jasa angkut, yaitu Armada Express. Angkut ya. Perusahaan membuat asumsi biaya, yaitu biaya ongkos angkut ini akan menambah. Berarti kita ke pembelian, terus faktur pembelian. Pemasoknya kita tulis PT Central Furniture, tanggalnya 8 Januari, lalu nomor faktur pembeliannya tadi Sentra, oke, kita ambil dari penerimaan. Oke, ini udah kita ambil. Tanggal penerimaan tadi
karena ada biaya angkut. Oke, jika sudah, lalu kita klik save. Transaksi tanggal 8 sudah selesai, lalu kita akan lanjut transaksi ke 9. Perusahaan menerima tagihan dari Armada Express atas jasa pengiriman barang yang dipesan kepada PT Rental Furniture tanggal 8 Januari 2019. Nomor faktur pembelian dari angkutan utama adalah AE 1007 dan nilai yang ditagihkan sebesar rata-rata 75.000. Oke, pertama-tama kita ke pembelian, lalu faktur pembelian. Terus kita ke Armada Express, tanggalnya 9 Januari. Nomor fakturnya AE 107, AE 7. Kita ambil aja biaya pembelian, lalu ini sentral. Sini lalu ini 475. Jadi tadi kita 500.000, sekarang di dengan 475.000. Kita keterangan dulu. Oke, kita klik simpan. Terus tanggal 9 sudah selesai, kita ke transaksi tanggal 10. Perusahaan melakukan deposit kepada PT Mulya Abadi sebesar 7.500.000 termasuk pajak dengan nomor faktur DP 18 pembayaran dilakukan dengan transfer menggunakan tunai di IDR. Deposit ini nantinya digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi nilai faktur pembelian. Jadi karena perusahaan memberikan uang muka terlebih dahulu atau deposit kepada PT Mulya Abadi, maka kita catat ke pembelian, terus kita masuk ke uang muka pembelian. Pemasoknya PT Mulya Abadi, tanggalnya tanggal 10 Januari 2019. Ini uang mukanya kita tulis 7.500.000. Ini sudah ada keterangannya termasuk pajak ya. Jadi kita pajaknya dicentang. Ini nomor fakturnya DP 18. Oke, jika sudah, ini tadi kita keterangan. Lalu kita proses pembayaran. Banknya Mandiri DR ya. Lalu menggunakan transfer dan ada pembayaran. Tanggal bayarnya sama kayak tadi 10 Januari 2019. Ya, keterangannya
pembayaran TP. Jika sudah, maka kita save. Oke, selanjutnya kita ke transaksi nomor 11, tanggal 11. Perusahaan melakukan pemesanan pembelian kepada PT Mulia Abadi dengan detail berikut. Kursi bar. Oke, jadi kita ke pembelian, terus pesanan pembelian, lalu ke pesanan pembelian. Pemasoknya kita tulis PT Mulia Abadi, tanggalnya tadi tanggal 11 Januari 2019. Oke, kursi bar. Kuantitasnya kita tulis 20. Harganya per unit 50.000. Kita klik lanjut. Lalu download PO. Oh ini maaf salah, ini harganya 250. Oke, kursi bar 250. Lalu kita klik save. Selanjutnya transaksi tanggal 12. Perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas pesanan pembelian pada tanggal 11 Januari. Yang dimasukkan ke gudang depan nomor faktur pembelian yang diterima adalah faktur Januari 96. Atas bagian ini perusahaan menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai fakturnya. Oke. Jadi kita ke faktur pembelian. Maksudnya PT Mulia Abadi ya, karena pada tanggal 11 kita melakukan pesanan kepada PT Mulia Abadi. Tanggalnya kita tulis tanggal 11 Januari 2019. Nomor fakturnya faktur 9. Kita ambil dari kanan. Ini, oh ya sorry, ini tanggalnya tanggal 12 ya, karena perusahaan sebelumnya sudah melakukan uang muka atau deposit kepada PT Mulia Abadi, maka kita tulis, kita klik lanjut. Uang muka sudah, lalu kita ke info lainnya, keterangannya kita tulis menerima barang sekaligus Oke, sudah. Kita klik save. Transaksi tanggal 12 sudah selesai. Kita selanjutnya ke transaksi tanggal 12 lagi, yaitu perusahaan meretur satu set kursi bar yang dibeli kepada PT Mulia Abadi dengan nomor faktur. Oke, kursi tersebut diretur dikarenakan cacat dan tidak bisa dijual kembali. Kursi bar yang diretur dikeluarkan dari gudang depan. Oke, tadi
Oke, tadi kita Januari kita meretur kursi baru, kita ke pembelian, terus retur pembelian, pemasangannya PT Maya Abadi, Oke, karena yang diretur kursinya hanya satu, jadi kita ganti dengan satu. Kita klik lanjut. Lalu tadi kodenya sudah depan. Oke, kita klik keterangan. Oke, jika sudah, kita klik simpan. Dan selanjutnya transaksi tanggal 13 perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok dengan informasi barang meja kaca. Jadi kita ke pembelian, lalu faktur pembelian, pemasoknya kita pemasok umum, tanggalnya 13. Kita cari dulu meja kaca. Berarti tidak ada meja kaca, berarti kita harus membuat barang meja kaca di barang dan jasa. Kategori barang meja. Terus nama barangnya meja kaca. Satuannya pieces. Terus kita ke penjualan pembelian. Ini definisi harga jual satuan 375.000. Lalu jika sudah, kita klik save. Oke, lalu kita kembali ke faktur pembelian, lalu kita catat meja kaca. Oke, fakturnya 08791. Meja kaca di sini 100 dengan harga 85.000. Gudangnya kita ganti dengan gudang depan. Terus kita klik lanjut. Terus kita tulis info pembelian secara tunai kepada
pemasok umum. Jika sudah karena ini langsung dibayar, maka kita ke proses pembayaran. Banknya Bank Mandiri melalui transfer. Lalu kita hitung nilai pembayarannya. Tanggal bayarnya 13. Infonya kita tulis. Jika sudah, kita klik save. Oke, tanggal 13 sudah selesai. Selanjutnya kita tanggal 13 lagi. Perusahaan melunasi hutang kepada PT Moya Abadi untuk nomor faktur INVM MA 9128. Pembayaran dilakukan dengan cek Bank Mandiri IDR dengan nomor cek GR 0098 dan tanggal jatuh tempo 31 Januari 2019. Untuk pelunasan yang dilakukan hanya sebagian, yaitu sebesar 10.000. Lalu kita ke pembelian, lalu pembayaran pembelian. Ini kita ke PT Mulia Abadi. Banknya Bank Mandiri dengan menggunakan cek atau giro. Nomornya GR 0098. Jangan lupa tanggalnya tanggal 13 Januari 2019. Lalu tanggal ceknya yaitu 31 Januari 2019. Tanggal cek itu merupakan tanggal jatuh tempo cek. Jadi karena sudah ada faktur, maka kita ambil saja. Ini ya NVM. Lalu kita hitung nilai pembayarannya 12 juta. Lalu kita keterangan isi dengan belum. Oh iya, ini di keterangannya kita membayar hanya sebagian, itu 10 juta, maka kita tulis 10 juta ini dibayarnya 10 juta. Kita klik lanjut. Oke, nilai pembayarannya juga berubah 10 juta. Maka kita klik lanjut. Oke, tanggal 13 sudah. Kalau kita ke transaksi tanggal 14. Perusahaan melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu, di mana pada pembelian ini perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu. Kemudian barang baru dikirimkan setelahnya. Untuk detailnya sebagai berikut. Atas pembelian ini perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer dari Bank Mandiri. Kemudian barang baru akan diterima pada tanggal 15 Januari. Oke. Karena ini kita bayar dulu baru kita terima barang, artinya kita tagihan di muka mendahului terima barang. Untuk itu kita harus mengaktifkan fitur di setting, terus preferensi, terus kita klik fitur, lalu ke pembelian, terus ini centang tagihan di muka mendahului terima barang. Kita simpan. Jika sudah, maka kita langsung saja masuk ke pembelian, lalu faktur pembelian.
Ini kita beli ke CV Sumber Kayu di Mampir. Yang pertama, kursi kerja 100 dengan harga 100.000, diskon 15%. Tanggalnya tanggal 14. Nomor fakturnya Sumber. Lalu kita cari barangnya kursi kerja. Kuantitasnya kita ganti dengan 100. Terus harganya 100.000. Karena tadi ada diskon sebesar 15%, jadi kita tulis. Ini ke gudang depan ya. Biasanya kita ganti dengan gudang depan saja. Pada tanggal 15 Januari 2019, perusahaan menerima barang atas pembelian pada tanggal 14 Januari 2019 dengan nomor SC1010. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box dan barang dimasukkan ke gudang depan. Jadi pertama kita membuka pembelian, lalu penerimaan barang. Karena kita telah menerima barang atas pembelian pada tanggal 14, pemasoknya yaitu CV Sumber Kayu. Tanggal 15 nomor terimanya SC1010. Ini karena pada tanggal 14 pembelian tagihan di muka mendahului terima barang, maka kita ambil di tagihan di muka. Kita pilih ini, terus kita klik lanjut. Gudangnya diganti dengan gudang depan. Lalu pengirimannya dengan mobil box. Kita isi keterangannya. Menerima barang lalu jika sudah, kita klik simpan. Oke, selanjutnya transaksi tanggal 16. Perusahaan melakukan klaim atas pembelian tanggal 14 Januari 2019 pada CV Sumber Kayu untuk kursi sunset sebanyak 1 pieces dan barang dikeluarkan dari gudang depan. Klaim ini dilakukan karena ada bagian kursi santai yang rusak. Jadi fitur klaim pemasok itu merupakan kita tukar barang, jadi kayak diganti sama barang baru lagi. Oke, jadi kita akan mengaktifkan fitur klaim melalui preferensi. Oke, kita fitur, lalu pembelian, ini kita centang klaim pemasok, lalu kita simpan. Jika sudah, maka kita langsung saja ke pembelian. Ini ada klaim pemasok. Karena tadi klaim pemasoknya CV Sumber Kayu, maka kita cari CV Sumber Kayu. Lalu tanggalnya
16 kita cari kursi santai sebanyak 1 pieces dari gudang depan. Kita lanjut, jika sudah kita klik info, kasih keterangannya dengan lalu kita simpan. Lalu pada transaksi pada tanggal 17 Januari 2019 perusahaan menerima barang atas klaim pembelian yang dilakukan pada tanggal 16 Januari 2019 untuk kursi santai dimasukkan ke gudang depan. Jadi karena kita tadi udah kirim klaim pembelian, sekarang kita akan menerima klaim pembelian. Jadi di pembelian, lalu kita masuk lagi. Jadi sekarang kita pilih terima barang, lalu kita cari di sini sudah ada, lalu kita klik lanjut. Ini tanggalnya diganti dengan 17 Januari 2019. Infonya menerima atas klaim pembelian. Oke, setelah itu kita simpan. Oke, tanggal 17 sudah selesai. Kita selanjutnya tanggal 18. Perusahaan menerima informasi PT Sentra Furniture atas nomor rekening berikut ini. Dengan informasi ini, manajemen melakukan pencatatan nomor rekening tersebut ke dalam register online. Jadi kita akan mencatat nomor rekening PT Sentra Furniture, yaitu klik pembelian, terus pemasok. Karena datanya sudah ada, maka kita di sini aja. Kita klik pembelian, lalu ini klik icon tanda tambah untuk menambahkan nomor rekening. Oke, namakannya Bank Mandiri. Nomor rekeningnya kita copy saja. Atas nama PT Sentra Furniture. Oke, setelah itu kita klik lanjut. Dan sudah ada nomor rekeningnya, maka kita klik simpan saja. Tanggal 18 sudah selesai. Kita ke transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 19. Perusahaan melunasi utang kepada PT Sentra Furniture untuk nomor faktur SF161287 sebesar 10 juta. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening Bank Mandiri IDR PT Sentra Furniture. Oke, pertama-tama kita akan membuat akun perkiraan kelebihan pembayaran dulu di buku besar, terus akun perkiraan, lalu tipe akunnya, ini aset lancar lainnya, terus namanya kelebihan pembayaran. Oke, setelah itu lalu kita simpan saja. Lanjut kita ke pembelian, lalu pembayaran pembelian. Karena kita akan melunasi hutang kepada PT Sentra Furniture. PT Sentra Furniture, banknya Bank Mandiri IDR.
transfer. Tanggalnya jangan lupa diganti dengan tanggal 19 Januari 2019. Kita ambil fakturnya. Ini ya, SF162287. Kita klik lanjut. Terus di sini hitung nilai pembayarannya kita tulis 10 juta. Jadi ini kayak kelebihan pembayaran gitu. Nanti kita tulis informasi diskonnya dengan dimasukkan ke kelebihan pembayaran. Ini kita min 1.850.000. Kita klik lanjut. Nah, jadi sudah tertera. Langsung kita tulis keterangannya. Jika sudah, maka kita klik save. Oke. Oke, maka kita ke transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 21. Perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum dengan informasi barang sebagai berikut. Nama barang meja bundar 30, harganya 100. Atas pembelian ini perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri IDR. Barang dimasukkan ke gudang depan, nomor faktur pembelian 12667. Jadi kita salin dulu. Oke, sekarang kita ke pembelian. Terus faktur pembelian, karena ini pembelian tunai tetap ada fakturnya. Pemasoknya pemasok umum. Tanggalnya tanggal 21 2019. Nomor fakturnya tadi sudah kita salin. Lalu kita cari meja bundar. Kuantitasnya 20. Harganya 100.000. Ini gudangnya sudah gudang depan, maka kita klik lanjut. Lalu kita isi keterangannya. Jika sudah, maka kita proses karena kita langsung bayar. Banknya Bank Mandiri IDR. Melalui transfer, kita hitung nilai pembayarannya, lalu kita ubah tanggalnya menjadi tanggal 21 Januari 2019. Oke, jika sudah, kita tulis keterangannya. Oke, jika sudah semua, kita klik save. Setelah itu kita lanjut ke transaksi tanggal 22. Perusahaan membuat PO kepada PT Central Furniture dengan detail sebagai berikut. Info tanggal diharapkan dapat diterima ke 3 Januari 2019. Atas pembelian ini perusahaan memberikan DP sebesar 2 juta, termasuk PPN. DP dibayarkan melalui transfer Bank Mandiri. Oke, berarti kita ke pembelian. Karena membuat PO, jadi perusahaan pembelian. Pemasoknya PT Central. Oke, tanggalnya tulis 22 Januari 2019. Jadi karena kita pesan pembelian, jadi kita pilih barang meja bundar, kuantitasnya 20,
Harganya 95.000. Kita klik lanjut. Selanjutnya kursi santai. Kuantitasnya 30. Harganya 98.000. Kita klik lanjut. Oke, keterangannya kita tulis. Oke, jika sudah maka kita proses. Lalu karena perusahaan membayarkan uang muka, jadi kita klik uang muka. Tanggalnya sama, 22 Januari 2019. Nomor fakturnya kita, karena nggak ada nomor faktur, kita tulis saja DP01. Kita ganti dengan 2 juta. Oke, kita tulis keterangannya. Oke, jika sudah, kita proses pembayaran. Lalu kita pilih Bank Mandiri IDR. Transfer. Kita hitung nilai pembayarannya. Kita ubah tanggalnya 22 Januari 2019. Oke, keterangannya jangan lupa. Jika sudah, kita klik save. Oke, tanggal 22 sudah selesai. Oke, kita tanggal 23, perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Sentra Furniture pada tanggal 22 Januari. Namun barang yang diterima hanya sebagian, yaitu meja bundar saja. Jadi kita langsung saja ke pembelian ya. Terus penerimaan barang. Diterima dari PT Sentra Furniture. Tanggalnya 23 Januari 2019. Nomor terimanya 6675. Oke, karena sudah ada faktur maka kita ambil aja ke pesanan. Lalu ini karena yang datang hanya sebagian yaitu meja bundar, maka kita centang hanya meja bundar. Lalu kita tulis keterangannya. Menerima sebagian barang. Oke, jika sudah, kita klik save. Oke, selanjutnya tanggal 24, perusahaan menerima sisa barang yang dipesan dari PT Sentra Furniture pada tanggal 22 Januari. Berikut informasi. Oke, seperti tadi, pembelian lalu penerimaan barang. Oke, karena tadi hanya sebagian, jadi ini yang diterima lagi. Tanggalnya 24 Januari. Nomor terimanya 690. Kita ambil saja di pesanan seperti tadi. Lalu yang tersisa hanya kursi santai. Kita info,
tanggal kirimnya, terus mobil box. Kita tulis keterangan menerima. Jika sudah, maka langsung kita klik save. Oh iya, gudang depan. Oke, kita klik save. Setelah itu tanggal 25, perusahaan menerima tagihan atas barang yang diterima dari PT Central Furniture pada tanggal 23 dan 24 Januari 2019 dengan nomor faktur pembelian. Jadi kita tadi beli, sekarang kita menerima faktur dari PT Central Furniture. Jadi kita ke pembelian, lalu ke faktur pembelian, pemasoknya tanggalnya 25 Januari. Nomor fakturnya INP. Oke, kalau sudah kita terima, jadi kita ambil lalu penerimaan, lalu kita pilih semuanya. Oke, gudangnya jangan lupa gudang depan. Oke, jika sudah maka kita klik save. Lalu ke tanggal 26. Perusahaan melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu, di mana pada pembelian ini perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu. Kemudian barang baru dikirimkan setelahnya. Oke. Nomor faktur pembelian Sumber 2019-08. Atas pembelian ini perusahaan mendapatkan diskon faktur sebesar 1.250.000. Perusahaan melakukan pembayaran dengan menggunakan cek mandiri dengan nomor cek dan seterusnya. Oke, tadi kita sudah mengaktifkan tagihan di muka mendahului terima barang. Jadi kita langsung saja ke pembelian, lalu faktur pembelian. Faktur pembelian. Pemasoknya CV Sumber Kayu, tanggalnya 26 Januari 2019. Fakturnya kita salin saja. Oke, kita karena ini baru pembelian jadi kita pesan meja bundar. Kuantitasnya 50, harganya 110. Kita klik lanjut. Lalu ada meja persegi. Kuantitasnya sama 50, harganya sama juga 110. Kita klik lanjut. Lalu ada meja kaca. Kuantitasnya sama 50, harganya 85.000. Oke, kita klik lanjut. Oke, juga sudah. Terdapat diskon faktur. Jadi kalau diskon faktur kita tulis di sini.
Rp1.250.000. Oke, kita ke info lainnya. Ini centang karena faktor mendahului terima barang. Lalu keterangannya lalu kita proses, lalu pembayaran. Banknya Bank Mandiri dengan cek giro GR7878. Kita hitung nilai pembayarannya. Tanggal bayarnya 6 Januari. Tanggal ceknya yaitu sama dengan tanggal jatuh tempo cek, yaitu tanggal 6 Februari 2000. Keterangannya oke, lalu kita simpan saja. Lalu ke tanggal selanjutnya. Bentar, ini diulang dulu. Tanggal 27. Perusahaan menerima barang atas pembelian CV Sumber Kayu pada tanggal 26 Januari 2019. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box dan barang dimasukkan ke gudang depan. Jadi langsung saja kita ke pembelian, lalu penerimaan barang. Diterima dari CV Sumber Kayu. Tanggalnya 27/01/2019. Nomor terimanya kita tulis saja karena nggak ada nomor terima. Jadi kita ambil bagian di muka karena tadi faktor mendahului penerima barang. Lalu kita lanjut. Tadi info, lalu menggunakan mobil box. Tanggal kirimnya 27 Januari 2019. Menerima. Oke, lalu kita gudangnya kita ubah dulu gudang depan. Lalu kita save. Oke, sudah selesai. Jadi kita ke tanggal 28. Pertama, melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum dengan informasi uang sebagai berikut. Oke. Jadi berarti pertama kita akan membuat item. Kita ke persediaan, lalu barang dan jasa. Kategorinya kursi. Nah, barangnya kursi kerja. Satuannya picis. Harganya per satuan itu 295.000. Termasuk TPN. Oke, jika sudah maka kita klik simpan. Selanjutnya kita ke pembelian, lalu ke faktur pembelian. Terus kita pilih pemasoknya, yaitu pemasok umum.
tanggalnya 28 Januari 2019. Nomor fakturnya 10023. Oke, kita cari barangnya. Kursi kaca. Kuantitasnya 100. Harganya 72.000. Gudangnya gudang depan. Terus kita klik lanjut. Lalu kita ke keterangan. Kita tulis keterangannya. Lalu kita klik proses, terus pembayaran. Banknya kita pilih Bank Mandiri IDR. Melalui transfer, kita hitung nilai pembayarannya. Lalu tanggalnya jangan lupa diisi dengan tanggal 28 Januari 2019. Lalu kita jangan lupa isi keterangannya, itu pembayaran pembelian tunai. Bayar. Oke, jika sudah maka kita klik save. Oke, karena transaksi pembelian hanya sampai dengan tanggal 28, maka transaksi pembelian sudah selesai. Jadi segini aja tutorial dari saya. Jika ada kesalahan dalam saya memberikan tutorial, mohon maaf dan terima kasih.